Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zasria Selvina. Saya Elvana Yeni. Saya Latif Alfaris. Saya Yoga Junior. Saya Tiara Deviana. Selamat sore Ibu, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri ya Bu. Kami asal dari SMK Negeri 1 Parindu, kelas 10 TKJ 1. Kami mendapatkan tugas mewawancarai tentang biografi dari guru bahasa Indonesia kami, yaitu Bu Devi Riani. Langsung saja ya Bu ke pertanyaan pertama. Bisa mohon diceritakan tentang kehidupan awal Ibu, seperti Ibu mulai menjadi anggota dewan. Untuk pertanyaannya, saya lahir dan besar di Kabupaten Sanggau, tepatnya di Kecamatan Parindu. Meskipun saya tinggalnya besar di Kecamatan Bonti. Sejak kecil, saya terbiasa melihat langsung kondisi masyarakat, mulai dari petani karet, peladang, sampai anak-anak yang harus jauh sekolah. Karena saya dulu sekolahnya di SDN Sribot, jadi anak-anak itu banyak yang bersekolah dari kampung Entapang, Kalompu, Entiop, dan Kerunang. Jadi untuk menuju ke SD-nya mereka harus jalan kaki. Itulah mengapa pengalaman yang sangat berharga itu Ibu jadikan sesuatu yang luar biasa. Jadi pengalaman itu yang membuat Ibu paham betul apa kebutuhan warga di Kabupaten Sanggau. Pendidikan saya mulai dari SD, SMP, sampai SMA di Kabupaten Sanggau. Lalu Ibu kuliah lagi, ambil jurusan sekolah dasar ya, yaitu PGSD. Lalu setelah melanjutkan kuliah, itulah untuk nantinya bisa untuk bekal untuk membangun daerah, khususnya Kabupaten Sanggau. Nah lanjut ya Bu, pertanyaan kedua. Apa yang memotivasi Ibu hingga mencapai posisi sekarang Bu? Motivasi terbesar saya adalah ingin memperjuangkan aspirasi masyarakat Sanggau, terutama di bidang pendidikan vokasi dan lapangan kerja untuk anak muda. Sebagai daerah perbatasan, Sanggau punya banyak potensi, tapi juga tantangannya juga banyak. Saya ingin memastikan kebijakan APBD benar-benar menyentuh kebutuhan dasar. Jalan ke desa, sekolah SMK yang link and match dengan industri sawit dan pertambangan, dan akses kesehatan, dorongan, dan keluarga dari dan masyarakat di dapil saya. Lanjut pertanyaan ketiga ya Bu. Tantangan terbesar apa yang pernah Ibu hadapi? Tantangan terbesar adalah menyatukan banyak kepentingan saat pembahasan APBD. Contohnya, semua desa minta pembangunan infrastruktur, tapi anggaran terbatas. Selain itu, mengedukasi masyarakat bahwa tugas DPRD itu fungsinya legislasi, anggaran, dan pengawasan, bukan eksekutor yang langsung membangun. Kadang ekspektasi warga sangat tinggi, padahal kewenangan kami ada batasnya. Lanjut pertanyaan keempat ya Bu. Bagaimana cara Ibu mengatasi tantangan tersebut? Kuncinya untuk mengatasi tantangan tersebut, kita komunikasi dan data yang akurat. Saya rutin turun, terkadang reses ke desa-desa untuk serap aspirasi langsung. Semua usulan saya catat dan saya bawa ke pembahasan dengan skala prioritas. Untuk anggaran kami di DPRD, mendorong agar program benar-benar berbasis kebutuhan. Misalnya, jalan produksi ke sentra pertanian atau bantuan alat praktik SMK. Saya juga aktif berkoordinasi dengan Bupati serta OPD terkait supaya eksekusi program tepat sasaran. Pertanyaan kelima ya Bu. Siapa yang paling berpengaruh dalam kehidupan Ibu?
Kalau ditanya siapa yang sangat berpengaruh dalam hidup kita, sewaktu masih bersekolah tentunya yang sangat berpengaruh adalah orang tua kita. Mereka mengajarkan kerja keras, jujur, dan tidak boleh lupa asal-usul kita. Selain itu, tokoh masyarakat di kampung juga sangat berpengaruh, mengutamakan musyawarah untuk kepentingan bersama. Dari mereka saat saya belajar bahwa jadi pemimpin itu melayani, bukan dilayani. Selanjutnya, pertanyaan ke-6. Nilai atau prinsip hidup apa yang Ibu pegang? Kalau ditanya nilai atau prinsip apa yang Anda pegang, ada 3 prinsip. Yang pertama, jujur dan transparan, mengelola uang rakyat maksudnya. Kedua, adil. Tidak boleh membedakan suku, agama, atau kelompok dalam memperjuangkan aspirasi. Ketiga, bermasyarakat. Kebijakan harus lahir dari bawah dan mendengar langsung keluhan warga Sanggau, khususnya warga yang ada di Dapil 3, di mana Ibu diusung dan dipilih di Dapil 3, sesuai juga dengan semboyan Sanggau, yaitu Bumi Dara Nante. Selanjutnya pertanyaan ke-7. Yang terakhir, Bu, apa pesan untuk pelajar saat ini? Pesan saya sebagai anggota DPRD untuk kalian sebagai pelajar saat ini, untuk adik-adik SMK, kuasai keahlian kalian sungguh-sungguh, karena Sanggau butuh banyak tenaga terampil di bidang pertanian, perkebunan, otomotif, dan teknologi. Jangan malu jadi petani modern atau teknisi handal di kampung sendiri. Kedua, aktif berorganisasi dan peka dengan kondisi sekitar. Kalian calon pemimpin Sanggau masa depan. Karena ketiganya, jauhi narkoba dan pergaulan yang negatif. Manfaatkan waktu untuk belajar dan berkarya. Jadi apa kesimpulannya dari Ibu untuk kami? Dari wawancara ini dapat disimpulkan bahwa menjadi anggota DPRD butuh komitmen kuat untuk melayani masyarakat. Tantangan utama adalah keterbatasan anggaran, banyaknya kebutuhan yang diatasi dengan komunikasi, data, dan skala prioritas. Nilai kejujuran, keadilan, dan keterpihakan ke rakyat kecil menjadi pegangan utama dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan demi kemajuan Kabupaten Sanggau, khususnya daerah pemilihan Ibu, yaitu Dapil 3. Terima kasih. I just had to let you know you're